Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga. Saya dari Ekonomi Syariah kelas 6A. Di video ini saya mau bahas tentang perbandingan sistem ekonomi. Tapi tenang saja, saya akan menjelaskan dengan cara santai biar gampang dipahami. Nah, sebelum kita masuk ke perbandingan, sebenarnya sistem ekonomi itu apa sih? Ngomong-ngomong soal itu, simpelnya sistem ekonomi itu cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi mereka, mulai dari produksi, distribusi, sampai gimana masyarakat mencari uang dan memenuhi kebutuhan hidup. Oke, pertama kita bahas sistem ekonomi kapitalis. Kapitalis ini bisa dibilang sistem yang memberi kebebasan penuh kepada masyarakat untuk berbisnis dan mencari keuntungan. Jadi pemerintah tidak perlu terlalu ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Contohnya negara yang terkenal memakai sistem ini adalah negara Amerika, seperti negara Amerika Serikat. Nah, karena masyarakatnya bebas bersaing, banyak perusahaan yang besar lahir dari sistem kapitalis. Misalnya kayak perusahaan teknologi, makanan cepat saji, dan yang lain-lain. Nah, kelebihan sistem kapitalis ini adalah inovasinya yang berkembang cepat dan masyarakat punya kebebasan tinggi. Tapi kekurangannya juga ada. Karena terlalu bebas, sering muncul kesenjangan sosial. Orang kaya bisa semakin kaya, sedangkan orang miskin kadang kesulitan untuk bersaing. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem ekonomi sosialis. Kalau sistem sosialis ini kebalikannya dari kapitalis tadi. Itu dalam sistem ini pemerintah punya peran besar dalam mengatur ekonomi. Bahkan dalam beberapa negara, alat produksi juga dimiliki negara. Tujuannya sebenarnya itu bagus. Cuman yaitu supaya kesejahteraan masyarakat lebih merata. Jadi negara berusaha mengurangi kesenjangan sosial. Contoh negara yang terkenal dengan sistem ini itu adalah negara Uni Soviet, atau bisa kita kenal sekarang dengan Rusia. Kelebihan sistem sosialis adalah kebutuhan masyarakat lebih diperhatikan dan pemerataan ekonomi lebih terjaga. Kelebihan sistem sosialis itu adalah kebutuhan masyarakat lebih diperhatikan dan pemerataan ekonominya lebih terjaga. Tapi kekurangannya, masyarakatnya kurang bebas untuk mengembangkan usahanya sendiri, karena semuanya selalu diatur oleh pemerintah atau government. Oke, selanjutnya itu ada sistem ekonomi Islam. Menurut saya, sistem ini cukup menarik karena tidak hanya fokus mencari keuntungan, tapi juga memperhatikan nilai moral dan keadilan. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal dan tidak boleh merugikan orang lain. Makanya ada larangan riba, penipuan, dan praktik yang tidak adil. Selain itu, dalam ekonomi Islam juga ada zakat, sedekah, dan wakaf untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan cuma mikirin keuntungan pribadi saja. Kelebihan ekonomi Islam itu adalah adanya keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Nah, jadi kalau dibandingkan, kapitalis itu lebih fokus kepada kebebasan individu, kalau sosialis itu lebih fokus kepada pemerataan oleh pemerintah, sedangkan ekonomi Islam itu fokus pada keseimbangan antara keuntungan, keadilan, dan moral. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya dari saya, setiap ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan setiap negara biasanya memilih sistem ekonomi sesuai kondisi masyarakatnya. Oke, itu saja mungkin pembahasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.